Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kristaliani dari kelas R8C Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin memaparkan materi matkul ilmu kealaman dasar tentang sumber daya alam dan lingkungan. Untuk itu, harap tolong didengarkan dengan baik-baik. Terima kasih. Berikut materi yang akan saya sampaikan, yaitu sumber daya alam dan lingkungan, macam-macam ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam. Lalu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini sangat berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam itu harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dikarenakan dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam tersebut. Kemudian, adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam, yaitu reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Lalu, adapun macam-macam sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan tidak habis. Yang pertama itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya itu, yang pertama itu ada hewan, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga itu adalah air. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama itu contohnya ada batu bara, yang kedua ada bahan tambang, dan yang ketiga adalah minyak bumi atau gas bumi. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak habis, itu contohnya seperti udara dan sinar matahari. Lalu contoh berikutnya adalah yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi 2, yaitu non-hayati dan hayati. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini disebut juga dengan sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya di sini ada gambar kincir angin dan air. Lalu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Di gambarnya ini ada daging hewan yang biasa kita makan sehari-hari, dan yang kedua adalah sayuran atau tumbuh-tumbuhan yang kita makan setiap hari juga. Kemudian contoh terakhir dari sumber daya alam, yaitu berdasarkan potensi penggunaannya. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada materi, energi, dan ruang.
Kita bahas yang pertama, sumber daya alam materi. Di sini contohnya ada kayu dan emas. Kayu ini bisa digunakan menjadi lemari baju atau meja belajar dan sebagainya. Sedangkan untuk emas, biasa kita gunakan atau bisa dibuat jadi cincin, kalung, anting, dan lain-lainnya. Kemudian contoh yang kedua, sumber daya alam energi. Di sini ada gambar sinar matahari atau matahari. Biasa digunakan untuk berjemur pakaian, terus kegiatan tumbuhan seperti berfotosintesis dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua itu ada gambar minyak tanah atau minyak goreng yang biasa kita gunakan juga dalam sehari-hari, yaitu untuk memasak. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam ruang. Di gambar pertama itu ada tanah. Tanah bisa kita bangun bangunan rumah sakit, musola dan lain-lainnya. Dan gambar yang kedua, contoh yang kedua itu adalah ruang angkasa, yang dimana biasanya astronomi atau astronom biasanya mengadakan penelitian atau semacam terbang ke luar angkasa untuk melihat atau menemukan planet baru, semacam itu. Selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem itu adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Jadi ekosistem ini itu bisa dibilang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya yang sebenarnya membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian apa saja sih macam-macam dari ekosistem? Yaitu yang pertama itu ada ekosistem air, bisa dilihat di gambar yang sudah tertera bahwa ekosistem air itu ada ikan, terus tumbuhan. Di gambar itu sepertinya tumbuhan teratai. Nah, sedangkan untuk ekosistem darat, di gambar itu ada katak, terus tumbuh-tumbuhan dan ular. Dan ada rusa juga. Kemudian ekosistem yang di udara. Yang di udara itu kalau terlihat pada gambar yaitu ada burung elang, terus capung, dan sinar matahari atau matahari. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Apa itu pengelolaan sumber daya alam? Yaitu upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan media lingkungan atau alam mempunyai tujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya. Nah, contoh dari menjaga kualitas itu seperti memilih bahan baku agar terhindar dari namanya pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk contoh kuantitas yaitu masalah keberadaan dan kelengkapan komponen penyusunannya. Jadi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sumber daya alam ini mempunyai keterkaitan untuk menjaga lingkungan dan memberi jaminan kelestarian kehidupan manusia dan ekosistem secara terus-menerus. Sekian dari pemaparan materi yang
yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan ilmu kepada yang mendengarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.